Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kali ini kita akan membahas tentang konsepsi tauhid dalam Islam. Kita tahu di Mekah Al-Mukarramah dahulu kala sebelum Rasulullah SAW lahir, banyak keyakinan pada waktu itu dan agama juga banyak. Kalau keyakinan mereka ada yang Majusi, ada yang Nasrani, ada Yahudi. Dan keyakinan yang lain mereka itu banyak yang pertama yaitu animisme, di mana mereka itu percaya kepada kekuatan roh-roh, ya. Yang kedua mereka itu dinamisme. Mereka itu punya keyakinan kalau benda-benda itu punya kekuatan, bahkan mereka percaya pada benda tersebut. Kemudian ada namanya politisme. Ya, politisme itu banyak. Mereka banyak Tuhan. Terbukti apa? Di kota Mekah itu sekitar Ka'bah itu ada 365 jenis berhala. Nah, berhalanya macam-macam. Ada yang terbentuk dari emas, ada juga yang terbuat dari perak, perunggu, kayu, batu. Nah, pendeknya setiap kelompok atau setiap kaum mereka itu punya Tuhan, dan Tuhannya itu sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka masing-masing. Kalau kaya mungkin dari perak, ya, kalau miskin itu mungkin dari batu. Dan di tengah Ka'bah, di dalam Ka'bah itu ada yang paling besar namanya Hubal. Mereka itu setiap keliling Ka'bah, itu orang-orang kafir Mekah yang pada waktu itu masih belum datang Rasulullah SAW, mereka itu mengelilingi Ka'bah dan mereka itu menyembah Tuhannya masing-masing. Makanya disebut poli. Jumlah Tuhannya itu banyak. Dan di dalam agama-agama pada waktu itu sudah terbiasa. Bahkan orang-orang Mekah itu hampir semuanya itu penyembah berhala. Nah, akan tetapi ada beberapa orang, tapi tidak banyak. Mereka punya keyakinan mono itu satu, monotis, ya. Monotisme satu, termasuk Sayyidatul Khadijah binti Khuwailid. Mereka itu, ya, dan orang-orang tertentu itu mereka berkeyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini kenapa jumlah Tuhan yang begitu banyak dan fantastis itu mereka sembah? Karena mereka itu punya keyakinan bahwa semakin banyak Tuhannya, maka akan semakin mudah memberikan pertolongan kepada mereka. Untuk itu mereka memelihara Tuhan yang jumlahnya cukup fantastis. Nah, ketika Rasulullah SAW datang dan bertugas membawa risalah Islamiyah, ya, mengajak umat Islam pada waktu itu yang berada di Mekah dan sekitarnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Nabi, ya, tugasnya yaitu mengajak dengan cara yang sangat indah dan menyenangkan, agar supaya penduduk Mekah itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat mulianya. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW tatkala mengajak orang kafir Mekah dengan cara yang begitu indah, begitu menyenangkan. Walaupun Nabi dicaci maki, Nabi tetap tidak membalas. Bahkan Nabi meninggalkan dengan cara yang indah. Wahjurhum hajran jamila. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi lama-kelamaan berpikir, bagaimana tanggung jawab saya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya orang-orang Mekah itu yang beragama Yahudi dan Nasrani dan juga berkeyakinan banyak Tuhan dan menyembah berhala yang mengelilingi Ka'bah, supaya mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengajak mereka agar supaya kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat itu pada waktu itu kan menyembah Ka'bah. Maka, ya, menyembah Ka'bah itu dalam artian itu menghadap Ka'bah. Maka orang-orang kafir Mekah itu terheran-heran dengan apa yang dilihatnya. Mereka penasaran, kira-kira
bentuk Tuhan Muhammad itu seperti apa, pengen tahu, kepo ya, apa sih, apa seperti yang disembah oleh mereka, seperti kayu, batu, perak, perunggu yang ada di sekitar Ka'bah. Maka suatu saat beberapa orang-orang kafir dan tokoh-tokohnya datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya, ya Muhammad, sif lana rabbak, wahai Muhammad, karakteristik dan sifat Tuhanmu itu seperti apa? Apakah seperti Tuhan-Tuhan kami? Apa itu? Yang terbuat dari batu, kayu, perak dan perunggu. Apa seperti itu? Maka Nabi Muhammad SAW tidak langsung menjawab. Nabi Muhammad SAW menunggu adanya wahyu. Begitu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu melalui Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada mereka yang bertanya tentang Tuhan, ya, tentang Tuhanmu itu seperti apa? Katakan kepada mereka, qul wallahu ahad, Allah itu esa. Nah, di sini ada sebuah penegasan yang sangat luar biasa. Pertama, Allahu ahad menegaskan bahwa Allah itu esa. Ternyata ini menjadi jawaban atas orang-orang yang berkeyakinan banyak Tuhan. Yang saya sebutkan tadi itu ada 365. Berarti Tuhan Nabi Muhammad itu adalah esa. Esa ahad. Ini menjadi dalil, menjadi argumentasi bahwa Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya esa. Ini sekaligus jawaban pertanyaan-pertanyaan orang kafir yang menganggap bahwa Tuhan Nabi Muhammad itu seperti Tuhannya banyak. Allah tegaskan ahad. Nah, orang kafir pada waktu itu juga masyarakat yang ada di Jazirah Al-Arabiyah pada umumnya, begitu juga mungkin daerah-daerah yang lain seperti India, Persia dan sebagainya. Mereka itu kalau minta itu tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka itu minta kepada Tuhan-Tuhan itu. Mereka tergantung pada Lata, Uzza, ya, berhala-berhala yang mereka buat. Mereka yang membuat berhala, mereka meminta juga kepada berhala itu. Bahkan ya, dalam tradisi mereka itu contoh, kalau mereka itu misalkan kalau zaman sekarang mau keluar, mau berusaha, mau nyeles dan sebagainya, dia keluar. Begitu keluar dia itu membawa burung. Maka burung itu begitu dilepas, kalau burung itu ya terbangnya ke kanan, maka dia itu belok ke kanan. Itu keyakinan pada zaman itu. Mereka tergantung pada benda, tergantung pada hewan. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan orang yang masih minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menegaskan pada ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah itu esa, Allah juga tempat bergantung. Nah, yang ketiga ini penting. Pada saat itu, ya, Kaisar Romawi itu punya keyakinan bahwa Tuhan itu Trinitas. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan ayat yang keempat menegaskan bahwa orang-orang kafir Mekah pada waktu itu berkeyakinan Tuhan itu berbentuk, Tuhan itu menyerupai seperti patung, seperti kayu, batu, dan lain sebagainya. Ayat ini menegaskan, yaitu ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak menyerupai siapapun. Dan ini menegaskan kepada kita semua, kepada umat Islam di mana saja berada, pertama Allah itu esa, Allah itu tempat bergantung. Yang ketiga Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang keempat yaitu Allah tidak menyerupai siapapun. Maka ini harus kita letakkan dalam hati kita bahwa itulah Allah dengan sifat-sifat mulianya. Makanya surat Al-Ikhlas itu nilainya itu sangat agung, luar biasa. Nah, dari sini kita tahu kenapa surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Padahal kita tidak menemukan di dalamnya itu
makna atau kalimat ikhlas. Tapi kenapa dinamakan surat ikhlas? Nah, di sini menarik. Karena ikhlas itu artinya bersih. Ikhlas itu artinya itu murni. Dan surat Al-Ikhlas ini karena di dalamnya itu menerangkan tentang Allah itu esa, Allah itu tempat bergantung, Allah itu tidak beranak dan diperanakkan, Allah itu tidak menyerupai siapapun. Nah, penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sekaligus membersihkan keyakinan-keyakinan sebelum Islam. Apa keyakinan itu? Allah itu jumlahnya banyak, ya, menurut mereka Tuhan itu jumlahnya banyak, Tuhan itu berbentuk fisik, ya, Tuhan itu tempat bukan tempat meminta, ya, atau artikan Tuhan mereka itu berhala tempat meminta. Tuhan mereka itu berbentuk kemudian beranak dan diperanakkan. Maka keyakinan-keyakinan itu harus dibuang. Begitu Rasulullah SAW datang menerangkan konsep tauhid itu, maka sejak itu, ya, keyakinan-keyakinan sebelumnya itu bersih. Bersih dalam bahasa Arab namanya khalas, bersih, yaitu dinamakan Al-Ikhlas karena membersihkan keyakinan-keyakinan sebelumnya. Sejak saat itulah terkenal dengan surat Al-Ikhlas. Nah, saya lanjutkan. Pada konsep akidah ini kita tahu surat Al-Ikhlas itu sangat luar biasa. Kalau kita tahu jumlahnya itu ada sekitar 47, ya, 47 huruf. Ternyata yang dikasrah itu cuma satu, yaitu lam. Lam yalid dikasrah. Berarti kalau jumlahnya 47 dikurangi 1, masing-masing tinggal berapa? Tinggal 46. Maka 46 dibagi 2 menjadi 23. Maka sebelum lam dikasroh itu jumlahnya 23, dan setelah dikasroh itu setelahnya itu 23. Menurut ulama-ulama ahli, ya, ahli biologi, kromosom manusia itu jumlahnya 23. Dan ini ternyata ada di dalam surat Al-Ikhlas. Untuk itu kita beruntung punya Tuhan yang berkuasa, ya, yang Maha Esa, kemudian tidak beranak dan tidak diperanakkan, tempat kita bergantung dan tidak menyerupai siapapun. Maka konsep ini harus kita ikat, ya, kita ikat di dalam hati kita, jangan sampai pudar. Maka saya lanjutkan. Masih surat Al-Ikhlas. Ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat itu kemana-mana, ya, pergi itu selalu membaca surat Al-Ikhlas kalau melaksanakan sholat. Dimanapun berada, kalau sholat itu tidak pernah meninggalkan surat Al-Ikhlas. Maka tentu saja para sahabat yang lain itu heran, ini orang kok setiap sholat pasti membaca kulhu, padahal Nabi tidak pernah memerintahkan langsung. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW oleh sahabat yang lain. Ya, dilaporkan. Setelah dilaporkan, ya, Rasulullah SAW bertanya, kenapa engkau membaca Qul huwallahu ahad setiap melaksanakan sholat? Wah, orang ini cerdas sekali. Cerdas sekali. Apa katanya sahabat tersebut? Faqala li'annaha sifatur rahman, karena sesungguhnya di dalam surat Al-Ikhlas itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menambahkan, fa'ana uhibbu an aqra'a biha, maka sesungguhnya saya itu mencintai untuk membaca surat tersebut. Jadi ternyata sahabat tersebut itu membaca Qul huwallahu ahad karena mencintainya. Di dalamnya adalah sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di dalam sifat tauhid? Mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu ahad, Allahu samad. Tauhid bahwa kita tidak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minta apapun, bukan, ya, bukan kepada benda-benda, bukan kepada tempat-tempat
tempat-tempat mistik seperti kuburan, seperti pegunungan, tidak, tapi kita menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita tidak pernah menyekutukan Allah dengan makhluknya. Ya, dengan makhluknya. Kita juga tidak pernah berpikir Allah itu berbentuk. Maka yang seperti ini diletakkan dalam hati kita, termasuk sahabat itu mengatakan, fa ana ahibbu an aqra'a biha. Aku suka membacanya karena sifat-sifat itu. Loh, ternyata Rasulullah itu mengapresiasi apa yang telah diucapkan oleh sahabat itu. Argumentasinya diapresiasi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyya adkhalakal jannah. Cintamu terhadap qul huwallahu ahad bisa menyebabkan kamu masuk dalam surga. Dalam riwayat yang lain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang bertanya itu seorang sahabat, kemudian sahabat itu disuruh menyampaikan kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Apa kata Rasul? Akhbiruhu annallaha azza wa jalla yuhibbu. Kabarkan kepadanya, yaitu kepada orang yang senantiasa membaca qul huwallahu ahad, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla yuhibbuhu, Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ini ada di riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan kita semua membaca qul huwallahu ahad tentu saja sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukan hanya rasa cinta, tetapi ini meneguhkan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ahad, Allah Subhanahu wa taala samad, Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad, Allah Subhanahu wa taala wa lam yakul lahu kufuwan. Itu diletakkan dalam hati kita sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep tauhid dalam Islam. Mudah-mudahan tauhid yang melekat dalam hati kita tetap kokoh. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang meninggal dalam keadaan iman, bertauhid, insya Allah balasannya surga. Karena imannya sudah melekat di dalam hati kita. Nah, ini pelajaran tentang konsep tauhid. Selebihnya silakan dibaca di bukunya masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.